Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan segera menatap kakak laki-lakinya, satu tidak banyak, dan satu tidak banyak, tetapi dia menghela nafas lega, dan pikirannya baru saja sedikit rileks. Tiba-tiba, Xiao Yan merasa jubah lengannya kosong, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Xiao Yan berseru, "Apa yang terjadi?" Wanita yang tampak seperti Yu Yan bertanya, mata anjing itu hilang, dan dia melihat alis Xiao Yan berkerut erat dan tampak sangat mendesak. "Apakah maksudmu?" wanita aneh bermata biru itu berkata. Xiao Yan menatapnya dan mengangguk. "Kupikir kamu memberikannya," dan sepertinya tidak enggan, dan sepertinya dia masih sangat bahagia, dan mengikuti dewa pertempuran. Xiao Yan tercengang ketika mendengar ini, tetapi menurut pemahamannya, mata anjing itu harus dikompromikan, yang merepotkan. Tidak mungkin untuk tidak mengenali mata anjing daripada kemampuannya. Jika digunakan oleh Taiksu, saya khawatir dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati mata anjing itu, dan itu akan lebih buruk daripada beberapa dunia jamur yang menangkap mata anjing itu. Karena Taiksu juga pandai dalam teknik melarang, begitu mata anak anjing memiliki kemampuan seperti itu pasti tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Pada saat ini, tiba-tiba cahaya biru menyapu dan melayang di depan Xiao Yan. Kidayan menatap Xiao Yan tanpa jawaban emosional. "Mengapa Anda ada di sini?" Bahwa mata anjing dan Dharma akan bergabung bersama. Pada kenyataannya, mata anjing melindunginya. Jelas, sebelum pergi, dia sengaja meninggalkan Dharma dengan mata anjing, tetapi jika ada sesuatu untuk disampaikan dengan cepat, saya tidak akan menyelamatkan saya. Dharma tertegun untuk waktu yang lama, dan baru kemudian dia mengeluarkan 4 kata. Xiao Yan menyatukan 4 kata itu, dan menunjukkan senyum masam, "Itu seharusnya untuk menyelamatkanku." Xiao Yan tidak bereaksi ketika dia berkata Damor, yang terakhir benar-benar berbeda dari mata anjing itu, sepertinya roh itu tidak dibuka, sementara mata anjing itu sedikit terlalu terbuka. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berubah menjadi tamparan, dan kembali ke jubah Qixu, "Bukankah ini yang kuberikan padamu?" Dia benar-benar bisa berbicara. Wanita itu terkejut, tampaknya Bodhidharma ada di tangan wanita itu, dia tidak pernah berbicara, dan hal kecil itu belum membuka pikirannya, dan kebijaksanaannya harus dikembangkan. Xiao Yan tersenyum, "Ngomong-ngomong, kamu bukan Yu Yan." Xiao Yan memandang wanita di depannya dan merasa sangat aneh, mirip dengan Yu Yan, tetapi tidak Yu Yan, karena suaranya tidak seperti pergelangan kaki pion giok putih dan merah muda Kibare, menyentuh tali merah. Xiao Ling duduk dengan lembut, "Lalu mari kita bertemu secara resmi." "Kamu anggur, kan?" Pembukaan ini membuat Xiao Yan tenang, dan sekarang dia mengakui apakah harus mengakui atau tidak mengakui bahwa kamu sudah mati. Karena telah terungkap dan disembunyikan, tidak membuahkan hasil. Lebih baik mengakuinya dengan murah hati, lagi pula, jika pihak lain memiliki niat untuk membingkai, dia sudah akan bergerak pada saat itu setelah beberapa skema sihir, dan dia tidak akan mengejar Xiao Yan ke Malam Sensi, Beijing. Xiao Yan dan keduanya bertukar nama. Xiao Yan dengan sopan mengulurkan telapak tangannya, tetapi ketika dia menyentuh telapak tangan Ye Beijing, kulit halus dan hangat membuat Xiao Yan dengan cepat menyodok kembali ke telapak tangannya. "Jadi Anda tahu senyum identitas asli semua orang, dan Anda tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada terlalu banyak misteri tentang domain dewa kekacauan. Mungkin di sini di Night Beijing, Xiao Yan dapat menemukan beberapa jawaban." "Ketahui beberapa Anda adalah salah satunya." Ye Beijing menjawab bahwa Xiao Yan masih ingin terus bertanya kepada Ye Beijing, tetapi menyela Xiao Yan, tubuhnya sedikit condong ke depan, dan sepertinya dia akan mencium Xiao Yan segera membuat Xiao Yan membeku, dan ketika mereka bertemu, mereka mengusap pipi mereka, dan yang terakhir berhenti di telinga Xiao Yan dan berkata dengan lembut, "Sebaiknya kita merahasiakan semuanya, jika tidak mereka akan dibersihkan." Ye Beijing berkata dengan suara rendah. Xiao Yan segera mengangguk dengan bijaksana ketika dia mendengar ini. "Ayo keluar dari sini dulu, apakah kamu ingin membawaku pulang?" Wajah cantik Ye Beijing merah dan malu, dan Ling menunjukkan senyum malu. Pada saat ini, kakak laki-laki di samping semua melirik aneh. Kecuali tatapan Ye Fei dan Bi, kakak laki-laki senior lainnya diam-diam mengacungkan jempol. Hanya pria yang mengerti, dan hanya pria yang mengerti betapa kuatnya Xiao Yan. Tentu saja, bukan karena kita melihat kembali ke alam ilahi,
Sekarang nafas ilahi tidak aman, ditempati oleh Taiksu, dan ada patroli Taiksu di mana-mana. Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan berkata, "Oh, aku mengerti." Ye Beijing mengangguk patuh. Mata Xiao Yan curiga, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan wanita ini, tetapi selir Jue tidak bisa normal, mereka adalah kakak laki-laki saya, ini adalah kakak laki-laki Kyun. Xiao Yan segera memperkenalkannya kepada Ye Beijing, dan dapat dilihat bahwa Xiao Yan mengenali kakak laki-laki senior dari lubuk hatinya, adapun apakah mereka berpura-pura atau tidak, Xiao Yan tidak peduli. Karena pada saat krisis, Xiao Yan percaya bahwa mereka akan melakukan apapun untuk melakukan apapun yang diperlukan. Dia mengajar Beijing dari alam kuno iblis abadi. Xiao Yan Xuanji memperkenalkan, kakak senior tidak baik. Setelah Ye Beijing bertemu kakak senior dan kakak senior, itu adalah keluarga, maafkan. Ye Beijing Qiao Sheng membungkuk. Begitu kalimat ini keluar, kakak laki-laki itu memandang Xiao Yan dan Xiao Yan buru-buru melambaikan tangan mereka, mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman, bukan apa yang dipikirkan semua orang, mengerti, ayo pergi. Teman yang datang dari jauh ini meminta saya untuk memasak dan menghibur Rancang secara pribadi, menepuk dadanya, dan kemudian mengedipkan mata pada Xiao Yan, seolah memberitahu Xiao Yan bahwa dia masih memiliki penglihatan. Melihat Xiao Yan menghela nafas tak berdaya, tidak ada gunanya menjelaskan apapun sekarang, itu hanya akan menjadi semakin kacau. Di luar bintang-bintang, bahtera alam dewa kuno berawan, dan mereka berkuda, memimpin orang-orang di malam Beijing untuk menyapu ke arah alam dewa ini. Pada saat ini, klon Yuan Shen sedang dalam perjalanan untuk datang, berhenti dan kembali lagi, terus melatih tubuh fisik, untuk sementara melegakan kekuatan Xiao Yan, dan bahkan menerobos ke keabadian para dewa. Terobosan pertama datang sedikit tiba-tiba, saya tidak tahu apakah itu datang secara alami. Atau jika dia menemukan kesempatan untuk menerobos. Dalam kekhawatiran Xiao Yan, dia benar-benar takut melihat kakak laki-lakinya benar-benar mati dalam pertempuran, sama seperti mantan tim Xiao Yan yang tak kenal takut tidak ingin melihat adegan ini. Dia ingin menembak terlalu rendah, dan dalam ketegangan dan kepanikan ini, Xiao Yan menemukan kekuatan aturannya sendiri, menjaga api tingkat bawah, aturan dari dua kekuatan, peradangan telah dikuasai dan dosa, untuk penciptaan. Selain kemarahan Zhongyan, semangat juang Murakami lainnya semuanya telah ditingkatkan, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur jalan Huanggu. Setelah benar-benar melangkah ke alam ini, Xiao Yan akhirnya mengerti sarana dan kekuatan yang dulu tidak bisa dia pahami. Pertama, muncul kembali dari alam telapak tangan. Kedua, ulangi pegangan cermin. Ketiga, cermin 9 elemen yang berat. Keempat, melampaui kembali cermin. Xiao Yan Xuanji mendapat sistem kultivasi yang lebih rinci dari sini di Ye Beijing, yang merupakan ranah subdivisi dari keabadian para dewa. Xiao Yan tidak dapat memahaminya sebelumnya, hanya ketika dia benar-benar menerobos keabadian para dewa, dia memenuhi syarat untuk lebih memahami bahwa Anda benar-benar lemah dan imut, dan sungguh luar biasa bahwa dia menembus keabadian para dewa. Ye Beijing memandang Xiao Yan dan tertawa pelan, tawanya sangat bagus, tetapi ketika jatuh pada Xiao Yan, itu sedikit keras di telinganya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.